Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kembali lagi bersama kami Mekanik Sulawesi Channel. Sore ini saya kedatangan mesin Honda Supra dan rangkanya menggunakan Honda 70 seperti ini, sudah dimodif oleh pemiliknya. Keluhan pemiliknya, suara mengkelitik di bagian mesinnya ini. Suara mengkelitik ini sebelumnya belum ada di motor ini, kata pemiliknya. Dan kemudian pemiliknya ini mengganti oli. Kemudian bengkel tempat dia mengganti oli itu, mekaniknya itu perempuan. Kemudian dia mengganti oli dan membuka di bagian pembuangan olinya di sisi kiri motor. Baut ini ya teman-teman, kita fokus. Baut ini, sedangkan baut ini adalah baut yang penindis untuk rantai kecil. Sedangkan baut dari mesin Supra ini yang ada di sisi kanan motor. Perhatikan, jangan salah membuka ketika teman-teman membuka baut dari Supra lama. Di sisi kiri, saya ulangi, di sisi kiri adalah baut yang penindis untuk rantai kecil. Di atas dalam ini ada semacam suling atau suling penindis rantai kecil, dan di bagian kanan motor ini adalah baut pembuangan oli. Ketika mekanik itu atau perempuan itu membuka di bagian baut yang penindis rantai kecil ini dan kemudian tersalah, kemudian memasang ulang, setelah dihidupkan motor ini langsung suara mengkelitik di bagian mesinnya. Kemungkinan di bagian sulingnya ini yang ada di sini sudah tidak tak kompak. Jadi kita akan membuka di bagian bak kirinya ini, akan memompa sulingnya ini, karena rantai kecilnya ini saya pastikan pasti dalam keadaan normal. Untuk memastikan dalam keadaan normal, dan coba kita hidupkan terlebih dahulu untuk mendengar masing-masing suara mengkelitik di bagian mesin bak kirinya ini. Coba kita hidupkan. Dengar baik-baik suara mengkelitik di bagian kop dan mesin kirinya ini. Ini kemungkinan rantai ketennya yang longgar. Untuk memperjelas lagi, akan kita buka penutup ini dan pengecekan di bagian rantai ketennya. Jadi setelah terbuka seperti ini, kita perhatikan sama-sama. Ketika saya memvonis di bagian rantai ketennya yang longgar. Perhatikan, longgar ya teman-teman. Longgar. Seperti ini, sangat longgar sekali. Di bagian atas pun longgar seperti ini. Makanya suara menggelitik di bagian mesin kirinya ini. Untuk memperjelas lagi, sekali lagi coba kita hidupkan. Dengar baik-baik suara mengkelitik di bagian mesinnya ini. Seperti itu. Suara mengkelitik. Untuk mempercepat waktu, kita akan membuka di bagian bak kirinya ini.
bagian ini pun juga banyak rembesan oli. Di bagian ini pun tidak ada oli ya teman-teman, karena dia masih menggunakan spool kering. Biasa diakibatkan dari seal yang di belakang ini yang sudah aus. Ini kemudian kita buka, kita cek. Perhatikan di bagian seal ini sudah keras. Di sini pun juga banyak rembesan oli. Perhatikan ini suling dari ketika ada bengkel longgar ya teman-teman. Perhatikan ini. Bagaimana cara mengencangkan di bagian dari rantai ketennya ini. Coba kita ambil terlebih dahulu menggunakan oli. Akan kita pompa di bagian rantai kecil ini. Perhatikan longgar semua. Longgar. Bagaimana cara agar ini bisa keras. Kita lanjut. Agar ini bisa kencang, kita menggunakan oli seperti ini. Oli baru maupun oli bekas bisa sama teman-teman. Kita masukkan ke sini, kemudian kita pompa. Sudah keras ya teman-teman. Coba kita cek rantai kecilnya. Rantai kecilnya juga masih longgar seperti ini. Tapi ini sudah keras ya teman-teman. Jadi saya sarankan kepada pemiliknya agar rantai keten atau rantai kecilnya ini agar diganti supaya suara menggelitik di bagian bak kirinya ini hilang. Ini sudah kuat, dari bambunya sudah kuat, tapi rantai keten masih dalam keadaan longgar seperti ini. Jadi saya akan menginformasikan kepada pemiliknya agar rantai ketennya ini harus diganti agar suara menggelitik di bagian bak kirinya ini bisa hilang.
Jadi setelah saya mengonfirmasikan kepada pemiliknya, kata pemiliknya dipasang dulu dan saya akan mengakalinya dengan cara pernya ditarik seperti ini. Tapi ketika pernya ditarik seperti ini masih longgar juga, saya akan mengganti pernya ini yang lebih kencang lagi. Kita pasang kembali di bagian yang ada karetnya ini, di bagian atas ya teman-teman, jangan sampai terbalik. Kemudian yang ada ininya di bagian atas. Ada dua perbedaan antara pernya. Yang ada per yang tertumpuk seperti ini kita letakkan di bagian atas. Kita fokus kameranya. Jika ada pertanyaan silakan lempar ke kolom komentar. Tapi jika bermanfaat jangan lupa tekan like dan subscribe-nya. Kita pompa kembali. Sudah agak span ya teman-teman. Sudah agak span ketika kita menarik pernya tadi. Kemudian coba kita bersihkan terlebih dahulu. Dan di bagian ini pun akan kita suruh ganti oleh pemiliknya di bagian sealnya ini, agar rembesan oli tidak banyak di bagian bak kirinya ini. Karena di bagian bak kirinya ini tidak ada oli karena menggunakan masih spool kering. Sudah gaspan, kemudian akan kita bersihkan terlebih dahulu untuk mempercepat waktu. Jadi setelah kita pemasangan kembali di bagian rantai keretanya tadi yang pernya sudah kita tarik, dan coba kita dengarkan kembali. Coba kita hidupkan. Starter dulu. Kita hidupkan kembali. Jadi suara dari rantai kecilnya tadi sudah tidak ada ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman mengganti sendiri di rumah, mengganti rantai kecil, suling yang ada di sini tadi harus dipompa seperti tadi menggunakan oli. Jadi jika ada pertanyaan silakan lempar ke kolom komentar. Tapi jika bermanfaat jangan lupa tekan like dan subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan tutorial dari saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi.